juga kepada kawan kami kalau sudah masuk waktu asar untuk diingatkan. Kami hanya akan sedikit membahas singkat secara singkat saja pentingnya pendidikan keagamaan kepada anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu bagi setiap pasangan mahara ini ada keturunan yang dilahirkan. Pertanyaannya kemudian, keturunan ini yaitu sang anak termasuk salah satu tanggung jawab besar orang tua. Apa nama tanggung jawab besar orang tua? Apa itu anak hal yang pasal lama baik dunia ataupun akhirat malah itu celaka. Berapa banyak anak di dunia ini yang orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya menjadi orang yang hebat yang ke derajat orang tua. Berapa banyak orang tua yang anaknya ini termasuk yang orang tua ini termasuk orang yang terpandang di masyarakat, tapi gara-gara anaknya martabat orang tuanya tiba-tiba jatuh. Dia merupakan orang yang terpandang misalnya tokoh agama, tapi anaknya lalu bersatu sabu, tambah kotor. Kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat kepada orang tua? Itu baru di dunia. Di akhirat pun sama ternyata. Ini dan bagi dasar Nabi Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama, yaitu ini akan ada kejadian di hari akhirat dia mau memiliki anak kami surga, tiba-tiba dia boleh anak itu Tuhan dan kami di surga dan masukkan orang ini ke dalam surga. Namun mengapa? Kemudian anak ini berkata, ya Allah, dulu ketika di dunia orang tua itu tidak pernah mengajariku tentang sholat dan apa guru mau puasa dan apa guru untuk beriman kepadamu, tidak mengajariku tentang siapa itu Rasulullah yang harus saya idolakan sehingga saya seperti ini ya Rasulullah, sehingga saya seperti ini ya Rasulullah. Alhasil hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi aku mau sama-sama di surga, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka bersama anak. Ya. Ada juga orang tua memang pertama neraka Allah Subhanahu wa taala itu dari surga itu gara-gara yang ini pemawai apa kurang ambil yang biasa mendapat mengaji. Misalnya dia pesantren malaya dan goyak itu kan nama bawa tanah pesapa malaya pesapa nawawa kembali pesapa main dok muka lama main pesapa nambe gara-gara dia saya seperti ini Allah, gara-gara dia saya mengenal kau, gara-gara dia saya beribadah, gara-gara dia saya terbiasa sholat mulai dari kecil, gara-gara ini boleh kemungkinan boleh meminta mana. Akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang tua yang ini dimasukkan ke neraka tadi ditarik dan dimasukkan ke dalam surga bersama. Itulah pentingnya bagaimana kemudian mendidik anak agar bisa menjadi orang yang sempurna di dunia dengan pendidikan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan tidak apabila bertemu tidak kapal alim wal abid wal sirat. Ini dijelaskan dalam kitab Syariah. Tidak kapal alim wal abid wal sirat. Kalau nanti bertemu di jembatan Siratal Mustaqim, orang yang ahli ibadah semata-mata sembahyang tapi pendidikan itu kurang. Wal alim dan orang yang berilmu atau tidak dilari sebagai ulama, ala sirat di jembatan sirat, tidak dilami. Mohon Allah Taala Allah berfirman kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah wa tana'am bi ibadah. Pertama di surga kamu yang tidak dilari. Wakil alim, kemudian Allah mengatakan kepada ulama tadi ahli ilmu, guna terus Allah. Jadi dia kan yang bawa kamu surga. Guna berhentilah di sini, fashfa' liman ahbabta pasalan qawli pasalan. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama. Maka betapa bahagianya kita ketika salah satu dari keturunan kita atau warga desa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu, apalagi yang mengajarkan kita. Pertanyaannya ini apa salama? Karena ada beberapa hadis yang mungkin kadang kita dapati bahwa yang rumah dia anak hafid
Ada anak kita yang hafal Al-Quran, malah napa salama, keluarganya beberapa orang. Kemudian nasa memetama surga, kemudian nasa memetama sarang neraka, malah napa salama bisa diselamatkan dari hafid. Tapi ulama tidak maksudnya. Mengapa sama Allah Taala isfa liman ahbabta, pasalama itu memang pasalama siapa pun. Baik itu keluarga, baik itu tetangga, baik itu tetangga jauh dan sebagainya, di orang desa, saudara, kerabat, atau orang lain sekalipun, malah napa salama bagi orang yang ahli isfa liman ahbabta. Berapa tanpa batasan, pokoknya memilih pasalama. Itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena pertama masalah. Dan terakhir, tentu nomor 2 harus mengulang mengapa Bapak sekolah yang itu pertanyaan dasar. Mengapa dapat kami Sedianata, mengapa dapat kami SMP, mengapa dapat kami SMA, bahkan mengapa dapat India ya? Jawabannya tentu beragam. Yang Allah akan wajibkan pemerintah menjadi beragam kebijakan. Tapi ada juga bagi orang-orang yang cerdas dan diantaranya kita semua insya Allah. Mengapa dapat sekolah ya Nata? Karena kita ini anak kita ini mendapatkan kebahagiaan di dunia. Apa yang akan dia dapat ketika dia tidak memiliki pendidikan itu di dunia. Pertanyaannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita rela mengorbankan ratusan ribu bahkan jutaan belasan juta bahkan puluhan juta untuk apa? Untuk kebahagiaan anak kita di dunia. Pertanyaannya, apa yang sedang kita korbankan untuk bekalnya nanti di akhirat? Apa yang kita telah korbankan bahwa kita merasa berkorban untuk pendidikan anak kita sebagai bekalnya nanti di akhirat. Jadi saja hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita mengeluarkan jutaan rupiah untuk anak-anak kita berkuliah? Karena dihargai mereka akan selamat di dunia dan pada masa nanti di dunia. Dan dunia itu hanya 60 tahun. Sedangkan nanti di akhirat tanpa kita bekali apa-apa akan membuat diri kita. Dan hari akhirat itu tidak terbatas hanya 60 tahun, tapi selama-lamanya. Maka kalau kita ingin berpikir, tentunya pengorbanan kita untuk agama anak kita, pengorbanan kita untuk adab anak kita, itu harus lebih besar dibanding pengorbanan yang sekedar sampai. Dia kata Allah nak menjadi makin menjadi sekali tidak. Anak kita boleh jadi tentara, malahan menjadi polisi, malahan menjadi guru, malahan menjadi dosen. Tapi catatan pentingnya adalah dia harus memiliki bekal ibadah, bekal agama, anak malai, polisi atau jabatan yang dia emban bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di akhirat. Apa itu pemerintah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemerintah yang dirindu oleh surga itu bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tapi termasuk pemerintah yang hadir itu akan dirindukan oleh surga, bahkan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya pemerintah yang hadir dengan catatan pemerintah yang hadir ini tentunya pemerintah yang paham tentang nilai-nilai yang ada di dalam agama. Mungkin itu sekian. Dimaafkan, mudah-mudahan agar kami kita semua menjadi untuk diri kami pribadi dan mudah-mudahan kita sangat semuanya yang masyarakat Allah Taala